your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Ku muliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name.
Sebab Kau yang layak Yesus. Kami suka di hadirat-Mu selamanya, sampai selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah bagi kami. Amin, amin, amin. Kami bahagia jadi milik-Mu Tuhan. Kami sangat bahagia ada di dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau di hati kami, di hidup kami. Engkau pusat kehidupan bagi kami. Engkau sumber kami Tuhan. Kami tidak mau berpindah ke lain hati. Kami tidak mau berpindah kepada yang lain, sebab Yesus bagi kami cukup. Yesus bagi kami yang terindah, yang terbaik. Dan kami memilih dwell in your presence, Lord, tinggal di hadirat-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk momen pulang rumah sendiri pagi ini. Kau sungguh baik Tuhan. Pemberitaan firman-Mu pagi ini, Tuhan yang kendalikan, Tuhan yang bicara. Umat-Mu membutuhkan Engkau. Jemaat-Mu memerlukan Engkau Tuhan. Kami jumpa bukan sekedar tanya kabar, tapi kami jumpa untuk saling memberitakan, menyampaikan bahwa tahun rahmat Tuhan sedang terjadi bagi gereja ini. Tahun kebangkitan yang terus akan terus terjadi dan tidak akan pernah padam dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemakaian Tuhan bagi hamba yang terbatas. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan, sebab hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya. Iya. Kalau ada yang belum kenal saya, karena 2 tahun saya tidak ada dengan jemaat lagi di tempat ini, saya harus dibawa Tuhan dalam cerita-cerita yang berbeda. Dan saya namanya masih sama, Firman, belum ganti. Masih punya 1 istri, dokter Alim, istri saya, dan anak saya masih tetap 2, belum tambah dan mungkin tidak tambah lagi. Arkana dan Alena, ya. Sebelum saya kesini, anak saya bilang, "Papa ikutkah?" Saya bilang, "Iya boleh, tapi nanti siapa yang bawa pulang kau?" gitu. Karena saya pulang dari sini saya langsung ke Papua. Sekarang saya ada di Papua, di Fak-Fak. Saya 5 bulan di Makassar, dan setelah itu Tuhan bawa saya untuk ada di tanah Papua. Jadi yang berdiri sini adalah hamba Tuhan dari Papua. Haleluya. Saudara, gimana kabar? Puji Tuhan. Amin, amin. Kita akan lihat satu kebenaran. Jadi saya akan bicara tentang replacement. Sebenarnya replacement ini adalah sebuah penggantian ya. Jadi, tapi kita akan lihat hari-hari terakhir ini. Bahkan 2 hari dari tanggal 28 sampai 29 kita lihat ada gempa yang tidak biasa terjadi di 2 negara, yaitu Bangkok dan Myanmar. Itu sangat mengerikan. Pernah Somlaki mengalami gempa sebesar itu ya, 7,5 skala, bahkan 7,9 kalau nggak salah. Tapi kita baik-baik saja. Di sana langsung semua gedung tinggi goyang dan ada yang runtuh. Artinya bahwa perkenanan Tuhan masih terjadi bagi negeri ini. Teman-teman, Bapak Ibu, jangan main-main sama waktu-waktu perkenanan Tuhan. Karena Tuhan sedang punya agenda yang Tuhan mau eksekusi bagi gereja-gereja Tuhan. Harusnya gempa itu sudah memporak-porandakan Tanimbar dengan kekuatan yang sama, bahkan lebih untuk Bangkok dan Myanmar. Tapi hari ini kita masih ada gedung ini, masih ada rumah kita, masih ada.
Semua karena waktu perkenanan Tuhan bagi seorang laki, bagi Tanimbar. Jadi mari hiduplah dengan orang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab untuk ada dalam cerita perkenanan Tuhan itu. Ya, ada satu bagian, ada satu perkataan yang sering saya sampaikan di mana-mana. Saya sekarang melayani di beberapa gereja di Papua. Tuhan bawa untuk membangun jemaat di sana. Dan saya selalu sampaikan ini, orang yang dilayakkan Tuhan akan membuat dirinya pantas untuk tetap ada dalam waktu-waktunya Tuhan. Kita memang adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan, tapi ingat tugas kita memantaskan diri kita untuk setiap pilihan Tuhan yang terjadi. Karena orang yang menerima kasih karunia akan bertanggung jawab dengan kasih karunia yang dia punya. Dia tidak hidup sembarangan. Anugerah dan kesabaran Tuhan harus membuat kita menjadi orang-orang yang tahu diri dan bertanggung jawab. Sebab bukan karena perbuatan baik kita dipakai oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita diberkati Tuhan. Tapi semua karena Tuhan. Alasannya cuma karena Tuhan. Makanya hiduplah sebagai orang-orang yang pantas. Supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang tahu, bersyukur, bertanggung jawab untuk semua perkara yang Tuhan sedang buat bagi kita. Bilang kiri kanan, hidup pantas. Amin. Kita harus hidup pantas karena memang hari-hari ini dunia sedang mengajarkan manusia hidup suka-suka. Tidak bisa. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang pertama dan ayat yang sampai ke ayat yang kelima. Hari ini saya akan bicara tentang replacement, tapi kita akan mulai dengan satu kata, itu akhir zaman. Kita baca. Demikian firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri, membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mencelakakan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika kita lihat arti dari hari-hari terakhir atau akan datang, jadi kata akan datang itu kalau dalam terjemahan aslinya, ya itu akan kita lihat bukan akan datang tapi sekarang. Sesuatu yang bukan mendatangi kita lagi, tapi sekarang sedang terjadi masa sukar. Saya pernah menyampaikan di tempat ini, akhir zaman itu bukan sebuah yang akan datang ke kita dalam keadaan yang membuat kita sadar bahwa kita lagi di dalam keadaan the end of the world, bukan. Tapi keadaan yang pelan-pelan mengantar kita sampai kita lupa bahwa cerita akhir zaman itu sedang ada di tengah-tengah kita hari-hari ini. Ya. Bahkan semua keadaan yang berubah itu akan kita terima sebagai sebuah realita yang wajar, bahwa ya memang karena dunia sedang tambah tua, ekonomi tambah sulit. Semua hal kita terima dengan sangat gampang, baik-baik saja. Padahal keadaan kita sedang ada di cerita akhir zaman. Atau sebentar lagi Tuhan datang. Makanya banyak orang tidak berjaga-jaga dalam keadaan-keadaan ini. Orang tidak akan pernah merasa penting untuk membuat dirinya siap menanti kedatangan Tuhan. Kemarin di doa puasa saya sampaikan, kehidupan kekal itu dimulai dari cerita kita di hari ini atas setiap pilihan-pilihan yang kita hidupi. Saudara yang terbiasa datang terlambat, engkau akan membiasakan sebuah keputusan terlambat ketika Tuhan datang. Kebiasaan yang kita hidupi hari-hari ini kadang-kala menjadi sebuah kebenaran. Dan kita anggap itu biasa. Ketika orang lain tegur kita bilang, saya kan biasa begitu. Hari ini, mari punya hati yang gampang diubah Tuhan. Sebab keadaan akhir zaman akan sangat gampang kita mengerti kalau Tuhan pegang hati kita.
kita ketemu ada perkembangan teknologi yang dulu waktu saya sekolah, bahkan teman-teman yang seangkatan saya atau di bawah atau yang umurnya di bawah saya, di atas saya, kita nggak pernah tahu tentang AI, ya kan? Sekarang dulu kita cuma dengan Google aja udah paling top. Sekarang AI itu membuat orang gampang dan sangat, bahkan istri saya di kampusnya, di kuliahnya, sekarang paling mudah ya dengan AI. Mau minta video PowerPoint aja, apa aja ada gitu. Oh ya, saya lupa ya, salam dari istri saya. Gitu. Kalau dia ikut nanti, kenapa kok tidak salam saya buat jemaat gitu. Dia selalu pengen pulang ke sini. Terusnya jangan datang somlaki lagi, tidak kita pulang somlaki. Gitu. Nah, AI ini sangat keren. Teknologinya wow. Gitu. Di WA ketik aja muncul tuh. Bahkan di mana aja kalau kita cari lewat AI itu sangat membantu. Tapi kita lupa bahwa AI pun bisa menggantikan orang di tempat-tempat kerja. AI akan mengurangi jumlah tenaga kerja karena dengan teknologi semua hal bisa terselesaikan. AI bisa menjawab semua kebutuhan dari saudara. AI bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara selama ini. Bahkan AI bisa menyiapkan khotbah tiap minggu. Bisa. Ya, pendeta nggak perlu pewahyuan lewat AI langsung poin 10 keluar. Dan kita anggap itu hal biasa. Saudara, berjaga-jagalah dan berdoa supaya hari Tuhan tidak jatuh seperti jerat pada kita. Jangan main-main, ini hari-hari terakhir. Saya datang jangan pasang muka begitu. Saya datang bawa kabar baik. Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir sudah datang atau sekarang telah datang masa yang sukar. Kita lihat 3 ciri dari akhir zaman yang paling gampang kita mengerti. Perubahan alam. Perubahan alam, bahkan kalau kita lihat di Yoel, itu tentang bagaimana matahari dan bulan punya perubahan. Matahari jadi gelap, bulan berwarna merah seperti darah. Dan kita tahu kemarin di 14 Maret ya, dalam masa bulan Ramadan mereka itu, nanti kalau bisa di googling dilihat, itu ada fenomena blood moon, bulan yang berubah berwarna merah. Lalu tanda-tanda alam apa lagi yang terjadi? Kalau kita menghubungkan cerita bait suci yang ketiga, bait suci yang ketiga itulah bait suci yang nantinya di sana antikris akan berdiri dan dia bilang, dia Tuhan. Ya, bait suci dibangun 2 kali, yang pertama Salomo, dan setelah itu dari pembuangan di Babel dibangun lagi. Dan yang ketiga sedang dinanti oleh orang Israel atau Yahudi. Dan tanda untuk bait suci itu bisa dibangun kembali harus ada lembu berwarna merah yang harus dipersembahkan sebagai korban pentahiran bait suci. Dan orang Israel sedang menunggu adanya lembu itu. Itu menjadi tanda bahwa bait suci akan segera dibangun. Dan lembu itu sudah ada. Gitu. Nanti kita bisa pelajari tentang keadaan akhir zaman. Dan mereka sudah sangat senang karena bait suci mereka akan siap dibangun. Tuhan sudah mau datang segera. Hari ini kalau kekristenan kita anggap waktunya masih banyak, kabar baiknya kita akan jumpa Tuhan secepatnya. Yang rindu berjumpa muka dengan muka mana? Terlalu indah saudara. Terlalu indah. Itu yang pertama. Tanda alam, tanda alam. Ada juga gempa bumi, hari-hari yang terjadi. Lalu tanda bangsa-bangsa, raja-raja sedang bersepakat melawan yang maha tinggi dengan semua kekuatannya. Kemarin saya sampaikan, dunia sedang mendiamkan penyembahan saudara. Jangan main-main ketika penyembahan kita mulai ganti dengan bahasa program dan lain-lain. Dunia sedang mendiamkan saudara supaya jangan menyembah Tuhan lagi. Itu roh antikris. Karena dia tidak akan pernah menyembah Yesus. Lalu ketika kita berusaha menahan penyembahan, kita sedang menyetujui sebuah cara hidup yang akan kita bangun pada saat roh itu atau keadaan itu terjadi. Penyembahan saudara jangan pernah saudara ganti dengan apapun. Sebab dunia sedang bersepakat melawan yang maha tinggi, termasuk semua aktivitas yang kita buat untuk maha tinggi.
Ingat, gereja adalah tempat yang paling baik untuk terjadi penyerangan terhadap Tuhan. Dia tidak akan serang Tuhan di luar sana, dia akan serang Tuhan di gereja. Iblis tidak sedang main-main dengan kehidupan saudara. Iblis sedang sangat siap untuk menghancurkan penyembahan dan semua mesbah yang ada di sini. Lama-lama gereja hanya jadi tempat di mana sosialisasi KB, sosialisasi pemerintah terjadi di situ lebih banyak daripada pemberitaan firman Tuhan. Waktu-waktu kita batasi karena kita pikir bahwa kepentingan kita jauh lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Hari-hari ini cari Tuhan, sebab Dia lebih penting dari siapapun dan apa. Tanda-tanda bangsa-bangsa Amerika dan China jadi negara yang hari-hari ini sangat menjadi poros dunia dalam setiap pergerakan, bahkan embargo ekonomi sedang terjadi. Trump tidak biasa kali ini. Saya ikuti, saya lihat bagaimana kabinetnya Trump. Ada orang-orang yang dermawan. Ingat, antikris itu bukan datang dari orang yang jahat. Orang yang dermawan, orang yang suka membantu bangsa-bangsa, yang suka memberi pinjaman, yang suka ada dalam cerita bangsa-bangsa. Dan ketika dia suka membantu, one day, satu saat, dia akan hapus semua bantuan itu, tapi kamu harus sembah saya. Saudara, saya mau bilang dari tempat ini, bagi kita, saya dan saudara yang punya utang ya, kalau bisa ke depan kita mulai kurangi dan biar kita hidup tanpa hutang. Karena ketika kita punya hutang, kita akan benar-benar diklaim, utang kamu saya hapus, kamu sembah saya. Kita menyiapkan kedatangan Tuhan, termasuk ekonomi saudara pun siap. Bukan cuma bagaimana saudara bisa hidup dan bertahan dalam pelayanan, tidak. Ekonomi kita pun siap. Yang punya lahan kosong, lahan tidur, tanam sayur. Karena kita tidak akan bergantung sama siapapun lagi. Selain apa yang kita tanam itu tumbuh. Saudara punya usaha-usaha, bangun sekuat cara kalian dengan Tuhan. Tidak bergantung pada kekuatan yang lain. Katakan amin. Sebab Tuhan sanggup memberkati saudara. Ya, saya bilang buat istri saya, utangin lunas dan kita tanam betul-betul stop utang-utang. Kita tidak akan mau. Bahkan semua jari-jari dunia yang berusaha pegang kita akan lepas satu-satu. Tidak akan mau lagi. Sebab dunia ini dikuasai oleh mereka. Iblis tidak sedang main-main di akhir zaman ini. Bahkan ketika saudara lagi tidak suka menyembah Tuhan, segeralah menyembah Tuhan. Ya, dalam bagian yang kita share kemarin, di dunia orang mati tidak ada yang bersyukur, tidak ada yang ingat Tuhan. Berarti ketika saudara tidak bersyukur dan sudah mulai lupa Tuhan, dunia orang mati pindah ke rumah saudara. Kehidupan tapi mati. Jangan salah kalau kita lihat anak kita kayak zombie. Jangan rasa risih kalau kita lihat istri kita kok kayak sumilip kuntilanak kan. Nah itu. Kuku-kuku mulai panjang sendiri. Lalu mulai bacakar sebarang gitu. Itu karena apa? Tidak pernah menyembah Tuhan lagi. Penyembahan membuat keteraturan ada dalam rumah, dalam hidup, dalam ekonomi, dalam siapapun. Karena dimensi Tuhan hadir dalam batasan kita. Kenapa kita yang masih hidup tidak pernah bersyukur dan menyembah Tuhan? Ayo menyembah Tuhan saudara. Sebab Tuhan nanti di surga kita akan terbiasa dalam penyembahan. Dimanapun kamu ada, sembah Tuhan. Ya. Lihat di ayat 2, manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ini bagian pertama yang menjadi ciri manusia. Tanda kedua. Ya, tanda ketiga, tanda kedua tadi bangsa-bangsa. Kita lihat pergerakan rusuh bangsa di mana-mana. Tidak ada yang mau dengar. Amerika, Cina nggak mau. Rusia lagi siap-siap untuk kebangkitannya. Kita akan menonton semua itu terjadi. Dan Indonesia, kabar baiknya saudara, bapak ibu, Indonesia negara yang paling banyak utang. Dan kita ada di situ. PNS, cari Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi PNS yang tunggu tanggal 1. Oh, itu bertobat banyak.
Karena perlu hidup dalam penyediaan Tuhan. Ya, saya juga PNS di sini. Tapi saya bilang buat istri saya, kita nggak hidup dari tanggal 1. Buang akan tanggal 1 itu. Sebab tanggal 30, tanggal 25 pun penyediaan Tuhan terjadi. Jangan kita pikir Tuhan sama kayak juru gaji di kantor, juru bayar gaji. Jadi tiap tanggal 1 kita beriman luar biasa karena kita tahu rekening bunyi. Tanggal lain kita kayak orang yang tanpa iman. Tidak bisa. Mari bangun diri atas pengharapan yang penuh sama Tuhan. Akhir zaman sedang melatih kita untuk bergantung totally sama Tuhan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba adalah money, uang. Saudara, mamon ini nggak biasa. Mamon ini sedang menjadi cerita yang tidak biasa. Kalau saudara tidak punya uang dan kepala mulai sakit, cepat bertobat. Karena kita nggak butuh uang, kita butuh Tuhan. Iya, tapi saya butuh makan. Tuhan bisa kasih makan. Cuman kita perlu hidup dalam iman kita ke Tuhan. Satu saat saya meski bekerja, istri saya dokter, bukan berarti saya nggak punya kebutuhan. Istri saya tanpa beasiswa, lulus ketika dia lagi 0 rupiah di rekening. Tapi lulus untuk sekolah spesialis. Orang pikir dong uang banyak, nggak ada saudara. Udah saya bilang tempatnya tidak ada. Gitu. Tapi kami belajar ya Tuhan. Saudara juga punya cerita yang sama ketika memulai bisnis, tidak punya apa-apa tapi mulai aja dengan Tuhan. Benar ya? Dan hari ini pelan-pelan mulai bertambah. Lalu kenapa uang itu mempengaruhi otak kita? Migrain tiap hari. Pak Pendeta jam marah, Pak jalan yang koyo di situ. Saya migrain, kenapa? Lu tahu lah mungkin karena coba cek deh rekening pasti kosong itu. Ya. Jangan selesaikan sesuatu yang ini akarnya kita harus tahu. Akarnya mungkin cinta uang. Orang yang cinta uang tidak akan tenang hidupnya. Mamon bukan Tuhan kita. Kita tidak bergantung sama uang yang masuk ke rekening kita. Ingat, mamon bisa jadi pemisah antara suami istri. Mamon bisa jadi orang ketiga dalam hubungan suami istri. Tanggal 1 harusnya suami istri akur, damai. Karena kan awal bulan, menikmati kasih karunia di awal bulan. Tidak, tanggal 1 ribut lebih besar. Oh, jadi kau tidak kasih saya gaji? Oh, begitu. Mana kebuang? Suami-suami diteror sama istri juga merasa tersiksa karena suami nggak jujur dan segala macam. Karena apa? Ada mamon di situ. Orang yang cinta uang tidak akan tenang, saudara. Hari ini lepaskan mamonmu dan sembah Tuhan. Saudara, sangat susah menyembah Tuhan kalau masih ada mamon dalam diri. Saya mau tanya buat saudara, berapa banyak kita yang kehilangan semua yang ada di rekening kita hanya karena Tuhan. Kalau hari ini tiba-tiba kosong rekening, kalian masih bisa bilang, ku nyanyi haleluya. Ataukah Pak Pendeta jangan marah dulu, orang rampok rekening habis, saya tidak bisa pergi doa puasa. Uang bisa menentukan keputusanmu, itu kuasa mamon. Kita bertindak atas setiap uang yang kita punya, bukan uang bertindak bagi kita, bukan uang mendefinisikan keluarga kita. Uang tidak perlu mendefinisikan siapapun dari kita. Kita yang mendefinisikan uang. Ada puji Tuhan, nggak ada lebih puji Tuhan. Katakan amin. Jangan lihat saya begitu kan. Ya. Lalu orang yang mencintai diri, hidup semua tentang dirinya. Dia menjadi alasan untuk semua kutub utara dan kutub selatan harus bergerak ke arah mana. Matahari kau diam karena saya lagi bad mood. Wih, saya lagi capek, please jangan kasih saya jadwal. Nah, ini orang-orang yang mau hidup dimengerti aja. Saudara, kita semua hamba Tuhan. Kita terikat sama Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Ini hari waktu libur yang harusnya saya kumpul sama anak istri saya. Tapi saya kasih ini ke Som lagi karena saya tahu saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak ada kata pilihan dan liburan. Hamba Tuhan melakukan agenda Tuhan. Bahkan di saat kamu punya alasan paling kuat untuk tidak buat itu, buatlah itu untuk Tuhan. Ingat, kemuliaan kita datang dari sana.
dari Bapa di surga. Jangan malas gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini jangan malas. Saya pulang dari tempat ini, saya akan tidur di salah satu kampung yang Papua. Keluarga itu Minda dan semua Papua. Saudara yang dari Papua, saya mohon maaf. Tapi kalau bicara Papua, di kita otak sangat mengerti. Tidur di dompo rumah. Hamba Tuhan, kita hamba Tuhan tidak pilih-pilih. Di mana mau Tuhan utus pakai, kita akan pergi. Saudara sangat disayangkan menanti kedatangan Tuhan. Saudara cuma duduk diam di tempat ini dan hidup tiap hari Minggu, terima firman, tapi tidak pernah bertindak untuk mereka yang sedang tersesat di luar sana. Jangan main-main saudara, ini waktu-waktu terakhir. Mari bangkit, mari aktifkan kembali dirimu, onkan lagi. Saudara, uang saudara tidak bisa bayar surga, tidak bisa membeli sepetak apapun di surga, nggak bisa. Jangan main-main. Ya, orang yang cinta diri itu ciri-ciri akhir zaman. Saudara, jadi ciri-ciri akhir zaman sangat melekat dan itu akan jadi cerat bagi kita ketika kita cinta diri kita. Sangat mencintai diri sampai hujan pun tidak mau pergi ke gereja. Nanti kepala sakit bagaimana? Ya, nanti aduh perut sakit. Tapi kalau pergi pesta tuh biar perut dia sakit lagi. Lipstick tetap pica, murah tetap pergi pesta mau. Mari kita jadi jemaat umat yang adil sama Tuhan. Umat yang adil. Saya sering sampaikan buat jemaat di tempat ini, saya bukan orang lain. Saya pulang ke rumah sendiri. Ini rumah saya. Jadi saya waktu mau naik pesawat, saya cuma nangis karena akhirnya saya pulang Tuhan gitu. Pulang untuk pergi lagi. Bapak Gembala nanti pulang dan tidak akan balik lagi. Bapak siapa menteri? Bapak Gembala lebih dari menteri keuangan, luar biasa kan? Gitu. Ya. Ketika ada di atas saum lagi cuma menangis. Karena tidak ada yang lebih indah kalau kaki ini bisa melangkah untuk kehendak Tuhan. Jangan cinta diri. Diri tidak bisa menyelamatkan kita pada hari murka Tuhan, hari di mana penghakiman ada di depan kita, hari penentuan itu terjadi. Diri kita pun gak bisa selamatkan diri kita sendiri. Lalu ngapain kita dengar diri kita lebih dari dengar Tuhan? Tuhan yang punya keputusan untuk menyelamatkan kita pada hari murka Tuhan. Ikut Dia. Dengar Dia lebih dari dengar diri kita. Kita bukan kebenaran. Kita bukan Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Jangan merasa diri terlalu penting. Jangan merasa diri terlalu punya pengaruh. Kita bukan siapa-siapa. Harta kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Kita punya semua bukan berarti kita bisa atur Tuhan. Kita punya semua bukan berarti kita bisa melakukan apapun suka-suka kita. Nggak bisa. Saudara, ada satu lagu dia bilang, ku kagumi caramu mencintaiku. Apalagi? Proses hidupku di titik. Kita nggak usah sombong lah, kita semua pernah punya titik terendah. Betul ya? Kita pernah punya titik di mana orang lupakan kita. Kita pernah ada di titik di mana orang anggap kita, kamu gagal, kamu nggak akan berhasil lagi. Saya kenal saudara 12 tahun saya di sini. Saya tahu bagaimana bangkitnya ekonomi kalian, bagaimana kalian sembuh dari sakit, pemulihan keluarga. Lalu kenapa ketika kita sudah punya, kita jadi orang yang lupa Tuhan? Jangan saudara. Semakin diberkati, semakin rajin dengan Tuhan. Semakin cinta Tuhan. Semakin kita punya, kita tahu Tuhan punya. Jangan lupa Tuhan. Dengar, orang yang menyangkal Tuhan depan manusia, dia akan sangkal kita depan Bapa. Termasuk orang yang suka memilih tidak beribadah, Tuhan akan memilih
memilih untuk tidak berdiri bagi kita. Karena keputusan kita menjauh dari Tuhan. Hari-hari ini, hari Tuhan, jangan pernah berlindung pada kekuatan siapapun. Kembali ke Tuhan. Sebab cuma Dia yang bisa berdiri bagi saudara di hari-hari terakhir ini. Saya bilang lagi, antikris itu bukan orang jahat. Dia datang dengan sangat manis. Bahkan dia sudah keadaannya seperti Tuhan. Baik, bayar saudara pu utang, bangun saudara pu rumah, bisa jadi. Semua kebutuhan kita dijawab oleh mereka. Dan kita akan bilang, kayaknya enak ikut dia ya. Kalau saudara hari ini masih cinta diri sendiri dan uang, kita adalah calon-calon orang-orang yang akan dipengaruhi dengan gampang. Stop, keluarkan mamon, berhenti cinta diri sendiri, cinta Tuhan. Katakan amin. Si Alena kan sekarang udah sangat lincah bicara. Kemarin saya pergi beli sepatu Arka untuk dia masuk sekolah yang di kelas baru. Alena ikut. Alena bilang, papa Nena mau sepatu baru juga, supaya Alena bisa A, B, C, D, E. Jadi ABC itu terhubung ke sepatu. Supaya Alena bisa ABCD. Saya janji nanti saya bawa mereka balik ke sini ya, untuk beribadah dengan jemaat lagi. Bukan pindah, balik, datang libur nih. Siap Pak Menteri. Saudara, dan saya lihat bagaimana Tuhan sedang melatih kita untuk hidup oleh iman. Ingat, tanpa iman kita tidak ada yang berkenan ke Tuhan. Lalu kenapa kita hidup tanpa iman? Harus lihat dulu baru percaya. Ngapain? Keadaan kita tuh tidak bergantung pada mata kita, pada iman kita. Tidak ada, tetap percaya. Tetap andalkan Tuhan. Jangan pikir kita terlalu kuat di hari-hari ini. Enggak, kita butuh Tuhan. Saudara, pelayanan tidak bisa bikin kalian kuat. Jabatan pendeta, jabatan majelis, jabatan siapapun di gereja ini tidak akan menjamin kalian luput dari hari Tuhan. Tidak bisa, malah penghakiman pertama kali terjadi di gereja Tuhan. Pemurnian sedang terjadi. Ya. Satu kata yang akan terjadi, yang akan saya sampaikan pagi ini dan mungkin di Ibadah Raya 2, adalah replacement, penggantian. Dan yang ketiga, tanda akhir zaman, tanda gereja Tuhan. Tanda gereja Tuhan akan semakin dimurnikan, semakin dikhususkan oleh Tuhan. Ada satu orang yang melayani saya juga melayani di Makassar. Dan dia anak muda pemain musik. Dia kalau main musik tuh, dia datang tuh selalu, kalau persiapan dia datang pas mau pelayanan. Lalu dia datang juga tidak ikut doa puasa, karena nanti dia datang hanya untuk latihan. Dia kalau main musik tuh, dia petik-petik tuh luar biasa. Pokoknya dia kayak lagi menikmati sekali itu orang. Keren, gayanya mantap. Tapi kalau bicara Roh Kudus dia nggak mau dengar, bicara pelayanan dia nggak mau dengar, dia nggak mau terlibat dengan semua pembicaraan tentang Tuhan. Dia cuma datang, lagu apa? Harus itu, gitu. Pokoknya asik sendiri lah dia. Ya. Hari ini saya gak ketemu dia di gereja lagi. Ada cerita di mana ada satu gereja di kota Makassar. Mereka tiba-tiba minta gabung dengan gereja di mana saya ada. Dan semua pemusik Tuhan ganti dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Orang itu sudah tidak pernah dipakai lagi. Dan dia WA minta tolong kasih saya jadwal kan. Enggak lagi. Saudara, pelayanan ini milik Tuhan. Gereja ini Tuhan punya. Ketika kita terlalu sibuk, Tuhan bisa ganti dengan siapa. Kita baca firman Tuhan untuk bagian ini. Saya datang jauh-jauh dari Papua, saudara, jadi jangan ajar saya di jam ya. Saya bilang tempo sekali. Kalau tidak jam kas turun.
Saya pun jamin masih jam 8. Oke, kita lihat tentang replacement. Matius 8 ayat 11 sampai 12. Coba kita baca. Matius 8 ayat 11, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini keadaan sangat jelas. Banyak orang akan datang dari timur barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham. Penuaian raya akan terjadi hari-hari terakhir. Revival atau kebangkitan besar akan terjadi di mana-mana. Kita akan lihat penambahan jiwa-jiwa baru. Ada banyak perkara-perkara penuaian terjadi di kota-kota, bahkan nantinya di Somlaki. Tapi keadaan yang kedua, ketika penambahan jiwa itu terjadi, ada banyak orang yang awalnya tidak dipilih, tidak dikenal, ya kita tidak pernah tahu bahwa dia dalam kasih karunia Tuhan. Sekarang dia ada dalam kasih karunia Tuhan. Lalu anak-anak kerajaan itu disebut kerajaan huruf besar, berarti saudara dan saya juga bagian di dalamnya. Itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, saudara. Artinya posisi saudara tidak bisa dipertahankan, maka saudara dan saya akan tetap dibuang. Meski labelnya adalah anak-anak kerajaan. Saya bilang gini, kita tidak akan pernah melihat pembelaan Tuhan lagi pada saat hari itu datang. Dia tidak akan bela kita lagi. Hari ini kita akan benar-benar menyiapkan diri kita untuk ada dalam cerita Tuhan angkat kita dan duduk makan sama-sama dengan Tuhan. Jangan nanti Tuhan tidak sedang melatih kita jadi orang yang menunggu menanti. Nanti saja kita sedang disiapkan untuk bergerak cepat. Ya, kalau kita baca bagian Matius 8 ayat 11 sampai 12 ini, coba baca ayat lanjutannya. Ayatnya yang ke-13. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga semula hambanya. Ya, ini kalau kita lihat di bagian yang lain, di di Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan ada bagian lain dari firman Tuhan yang kita sering dengar, yang terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Posisi saudara bisa digantikan oleh siapa? Posisi saya dan saudara bisa diganti. Kita bukan pemain inti. Hari ini saudara menunda untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, Tuhan bisa tunda posisi saudara. Replacement akan terjadi. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Yang pertama dosa. Yang kedua kenyamanan. Itu iblis bangun. Dosa kita sadar, ini dosa, nggak mau. Saya kan hamba Tuhan, saya nggak mau hidup dalam dosa. Ayo korupsi dong, nggak mau, saya nggak mau. Ayo berzina, saya nggak mau, saya hamba Tuhan, saya nggak mau berzina, saya nggak mau ada dalam cerita, nggak mau. Tapi kalau kenyamanan, hamba Tuhan boleh, nyaman, boleh. Ini hidup nyaman Pak Pendeta, ya terima kasih. Lama-lama pendeta mulai berpikir, kayaknya tanpa pelayanan saya bisa tanpa Tuhan. Mulai nyaman. Yang ketiga, kesibukan. Iblis menjauhkan saudara. Karena apa? Terlalu sibuk. Ingat ketika Israel mau keluar dari Mesir, beban pekerjaan mereka ditambah. Firaun sedang bergerak untuk membuat saudara tambah sibuk. Jam-jam ibadah kita ganti dengan jam-jam sibuk kita.
Jangan main-main, itu agenda iblis. Sadar dan berjaga-jaga. Berjuanglah untuk ada dalam setiap kesempatan, ada dalam Tuhan. Hari ini saya datang sebagai anak di rumah sendiri. Saya mau bilang buat saya pun kakak-kakak, mama-mama, bapak-bapak, jangan terlalu sibuk. Berkat Tuhan yang menjadikan kamu kaya. Susah payah tidak menambah. Layani Tuhan dan biar rohmu menyala-nyala. Jangan datang dengan hati yang padam. Bertobat. Kesibukan itu membuat Tuhan jauh. Kita bisa menunda datang ke Tuhan karena kita terlalu sibuk. Bukankah itu alasan yang dipakai oleh mereka yang sudah diundang ke rumah Tuhan? Dan dia bilang, mohon maaf saya sibuk. Tuhan bilang, ganti mereka, cari orang di jalan-jalan. Saudara, kita mau diganti? Saya nggak mau. Saudara mau diganti pada saat Tuhan datang, replacement pasti terjadi. Yang terdahulu jadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Saudara mau jadi orang yang digantikan? Saya tidak mau. Ingat, pemurnian terjadi, tapi replacement dari Tuhan pun terjadi. Tuhan bisa ganti siapapun. Tapi kan Tuhan tidak gagal. Baca baik-baik, yang tidak gagal, Tuhan itu tidak gagal untuk rencananya dan firman-Nya. Tapi kalau orangnya tidak bisa bekerja untuk rencana Tuhan, Tuhan ganti dengan orang baru. Agenda Tuhan harus jadi. Saul diganti sama Daud. Yang tidak gagal rencana Tuhan dan firman Tuhan. Jadi jangan sok seperti saya kan tak tergantikan. Saya WL forever and ever. Tidak, saudara. Bertobat hari ini. Kesibukan saudara bisa menjauhkan saudara dari kasih karunia Tuhan. Saudara punya jabatan, itu bukan karena promosi manusia. Saudara jadi PNS itu bukan karena promosi manusia. Saudara punya uang hari itu bukan datang dari tangan manusia, dari tangan Tuhan. Tapi kenapa kita menjauh dari Tuhan dan bilang, Tuhan mohon maaf saya sibuk. Saudara, kita jadi orang yang gak tahu diri dong. Kita malu sama gembala kita yang tinggalin pekerjaan demi pelayanan. Kita tinggalin pelayanan demi pekerjaan. Malu. Saya minta Bapak Ibu berdiri dan lihat jemaat. Bapak Ibu berdiri dan balik badan ke jemaat. Bapak Ibu gembala, Bapak Ibu. Si Esther jadi gembala, amin, haleluya. Lihat jemaat, Bapak berdiri tetapi mereka orang-orang yang tinggalin pekerjaan mereka tahun 86 demi pelayanan, demi saudara dengar firman Tuhan hari ini. Tapi saudara bisa tinggalin mereka karena saudara terlalu sibuk. Bertobat. Saya jadi anak di rumah sendiri. Saya akan berdoa sama Tuhan. Kalau saudara sibuk, Tuhan ganti saudara. Jangan sombong jadi PNS, jangan sombong punya uang jadi pengusaha. Semua datang dari Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Replacement bisa terjadi kapanpun. Bahkan dimulai dari hari ini, replacement sedang terjadi. Kalau saudara sudah mulai tidak dikasih jadwal pelayanan lagi, saudara mulai kelihatan biasa tanpa melayani, jangan sampai kamu lagi diganti. Tapi kita nggak sadar, kita rasa biasa aja. Mari rindukan Tuhan lagi, punya hati yang benar-benar mau. Tuhan, kapanpun dimanapun saya akan pergi. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan, waktu istri saya masih di sini, saya di Papua, anak-anak di Makassar. Orang bilang, kok bisa kalian keluarga kayak gitu? Saya bilang, anak-anak saya Tuhan pegang. Saya melayani di Papua, istri saya di sini. Kelihatannya nggak enak, saudara. Keluarga kayak apa? Tapi saya rela dinilai keluarga kayak apa demi Tuhan punya mau. Gak apa-apa. Tidak masalah. Kita rela kehilangan apapun di dunia ini. Dunia tidak boleh mendefinisikan saudara. Dunia tidak boleh menjadi arti apa-apa bagi kita. Kita nggak punya arti apa-apa dari dunia ini. Kita punya arti di surga. Definisi kita datang dari Bapa. Jangan uang mendefinisikan saudara.
replacement sedang terjadi. Saya akan lanjut bagian ini di ibadah raya 2. Saya sudahi di bagian ini. Saya minta tim musik.